Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Hans dalam pembelajaran matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, semangat pagi. Oke. Nah, adik-adik, sebelumnya kalau tadi kakak sudah ngomong panjang lebar, kali tinggi, kali ini ya, dan lain sebagainya, maka adik-adik kita belum perkenalan karena ada kata pepatah tak kenal maka tak sayang maka tak kenal ya. Nah, maka dari itu perkenalkan adik-adik, nama kakak lengkapnya adalah Mustafa Hanan, gelarnya SPD, kepanjangannya Sarjana Penuh Derita. Oke ya. Nah, adik-adik, kalau ketemu kakak di jalan ya, di luar, maka adik-adik jangan panggil Pak, jangan panggil apalagi panggil Woi. Nah, gitu ya. Tapi panggilnya apa? Panggilnya Kak Hans. Ya, dan ini nama terkeren saya. Ya. Nama lengkapnya ini, tapi nama terkeren saya adalah Kak Hans. Apa kepanjangannya? Kata istri saya Kak Handsome. Nah, gitu ya, artinya ganteng. Aduh. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, kakak kalau misalkan adik mau hubungin kakak, ini nomor telepon kakak ya. Nomor telepon kakak, ini Instagram kakak. Jika mau di follow ya silakan follow, nanti kakak follow back gitu ya. Sehingga followers kakak banyak gitu ya. Nah, ini email kakak ya. Dan kalau kerja itu kakak adalah di Primagama Canton ya. Kakak di Bimbel Primagama. Nah, kalau keseharian adik-adik ya sebagai untuk ini untuk meyakinkan adik-adik ya bahwa kakak sehariannya adalah seorang trainer. Trainer itu artinya pelatih, ya, pelatih untuk tidak hanya tingkat Sumatera Selatan, tapi pelatih untuk tingkat nasional, yaitu untuk pelajaran matematika satu soal satu menit. Yang kedua, kakak juga pengajar IPA, ya, pengajar IPA. Tapi pengajar IPA ini tidak semua mata pelajaran, tapi di IPA itu ada yang namanya pelajaran fisika, ya, makhluk bernama fisika. Ini hitung-hitungan. Jadi di IPA ini ada dua. Ada yang namanya fisika, ada yang namanya biologi. Nah, kakak pengajar adalah makhluk yang bernama fisika, makhluk hitung-hitungan, gitu ya. Terus selain dari situ, ya, kakak juga seorang pengajar kimia. Ini adalah sebuah makhluk lagi yang nanti adik-adik akan ketemu makhluk ini di SMA. Sama, makhluknya hitung-hitungan juga, makhluk astral gitu ya. Pokoknya ngitung-ngitung paling ditakuti oleh siswa biasanya. Tapi kalau sudah belajar, semangat belajar di pagi ini, insya Allah tidak lagi menakuti yang namanya matematika maupun fisika dan kimia. Oke ya. Nah, yang keempat, kakak juga pengajar TPS. TPS ini adalah makhluk astral yang adik-adik kalau pengen masuk kuliah, ya, pengen kuliah ke PTN, Unsri misalkan, UI, UGM. Nah, maka ada yang namanya TPS, tes potensi skolastik untuk tesnya ya. Jadi kakak pengajar kalau di Primagama disebut dengan pengajar mafia, matematika, fisika, dan kimia, ya. Nah, kalau ada adik temu kakak di jalan, jangan panggil kakak Primagama, tadi panggilnya Kak Hans. Kalau video saya terlalu kecil di situ, bisa lihat foto yang terganteng yang saya punya ya. Nah, ini foto terganteng saya punya. Silakan di save untuk ditaruh di dompet gitu ya. Oh, enggak ya. Oke. Lanjut adik-adik, kita mulai saja pembelajaran hari ini, yaitu adalah tentang koordinat kartesius. Ya. Ini bab 2. Kita baru masuk tentang koordinat kartesius. Perhatikan baik-baik. Kalau seandainya nanti ada yang perlu ditanyakan. Oh, nggak tampil ya. Oke. Sebentar. Oke. Nampil Kak? Nampil ya. Oke. Nah, jadi adik-adik, kita baru masuk di koordinat kartesius, sehingga pembelajaran hari ini adalah pembelajaran interaktif. Kalau adik-adik misalkan nggak paham, silakan ditanyakan. Kalau kakak menjelaskannya terlalu cepat, silakan adik-adik, Kak terlalu cepat, tolong diulang. Oke ya? Jangan malu-malu. Adik-adik berada di rumah,
salah saat belajar sekarang tidak apa-apa. Jangankan salah pada saat kalian mengerjakan soal tugas dari gurunya maupun soal ulangan. Oke ya. Jangan malu bertanya, tanyakan sedetail mungkin untuk adik-adik biar paham pembelajaran hari ini. Oke ya. Ya. Kita mulai dari koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius nanti adik-adik ada dua posisi yang akan kita inikan. Yang pertama adalah posisi titik di koordinat Kartesius. Yang kedua adalah posisi garis. Ya, ada dua hal ini yang akan kita pelajari selama satu bab. Tapi hari ini kita mungkin tidak akan bahas semuanya ya. Bahas yang titik aja dulu. Nanti kalau ada waktu baru kita akan masuk ke garis. Oke, kakak mulai dari yang paling sederhana. Oke, yang namanya koordinat Kartesius ya, adik-adik sudah belajar di kelas 6. Koordinat Kartesius itu berarti ada yang namanya sumbu apa? X. Sumbu X. Yang mana sumbu X? Yang ini nih. Nah, ini sumbu X nih. Ya. Lurus, Kak. Nah, yang lurus ini ya. Yang di bawah yang warna merah, yang kakak warna merah, itu disebut dengan sumbu X. Paham ya? SD sudah. Terus ada lagi yang namanya sumbu Y. Sumbu Y itu adalah yang tegak ini nih. Nah, yang tegak ini disebut dengan yang namanya sumbu Y. Ya, ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, terus posisi titik terhadap garis. Titik-titik pada bidang koordinat Kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X, oke, dan terhadap sumbu Y. Kakak ambil contoh. Misalkan kakak ambil contoh jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba kakak ambil titik A. Nih, titik A. Titik A berarti yang ini ya. Nah, titik A itu yang ini. Kalau adik-adik perhatikan titik A yang kakak titikin di sini, titik A ini, oke. Berapakah titiknya? Yuk, berapakah titik A? X3 Y6 Kak. Oke, X3 Y6. Bagaimanakah mencarinya? Lihat nih. Titik A tarik ke bawah. Det, maka ketemulah angka di 3. Gitu ya. Maka 3, kalau dia koordinat sumbu Y tarik ke kiri. Nah, ya ke kiri nih. Maka ketemu angka 6. Maka dia 3,6. Paham ya? Paham. Oke, sip. Ini kakak ambil jaring paling sederhana. Coba kita lihat jarak ke sumbu X. Nah, pertanyaannya adalah jarak ke sumbu X. Yuk, jarak ke sumbu X berarti kemana? Dari A sini ke kiri atau ke bawah? Ke mana? Jarak terhadap sumbu X berarti dari titik A ke kiri sini atau ke bawah? Bawah Kak. Ke bawah. Berarti jarak sumbu X, jarak titik A ke sumbu X berapakah jaraknya? Berapakah jaraknya? Ayo dihitung. Hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jaraknya adalah 6 satuan. Ya, karena dia nggak ada satuannya, maka disebutnya adalah 6 satuan. Paham sampai situ? Paham. Oke. Yuk kita lihat. Yang kedua, jarak terhadap sumbu Y. Nah, perhatikan. Jarak terhadap sumbu Y berarti dia kemana? Kiri. Ke kiri. Oke. Berapakah jaraknya? 3. Jaraknya adalah 3. Oke ya. Maka jaraknya adalah 3 satuan. Oke. Paham ya? Paham. Sip. Kalau paham kita lihat. Coba adik-adik perhatikan titik B. Berapakah titik B? Yuk. 5. X4. 4. 4,4. Oke, gitu ya. Terus berapakah titik C? C. C, mana C? 3. Nah, lihat tuh C.
Hah? Min 4. Min 4 ya, karena ini ya ke bawah ya. Nah, maka ketemu angka negatif 4. Maka min 4, koma atasnya 3. A, koma 3. 3. Oke. Berapakah titik D? D, mana lihat lagi D? Min 6, 5. Minus 7, Min 6, koma Min 6. Min 6,5. min 6. Oke. Min Min 6, 6, koma 4. 4. Ayo. 4. 4 atau 5? 5. 5. Ya. Nih, bagi yang belum ini ya, yang mau lihat lebih jelas ya, ini nih dari tarik kanan nih. Nah ya, maka dia akan di nomor di angka 5 ya. 5. Oke, lanjut. Berapakah titik E? Berapa titik E? Minus 5, minus 6, minus 5. Ayo, perhatikan titiknya, bukan E-nya. Titiknya. 5, minimo. 4, Minimum. Coba kakak tarik dulu nih ke X dulu ya. Ke sini ya. 5, minimo. Nah, berapa tuh? Gitu ya. 5, minimo. Oke, ini min 5. Ke kanannya juga negatif 5. Minimal. Min 5, min 5. Oke, terus. Berapakah titik F? Mana F? Oh, ini F nih. Min 3, min 3. Oke, min 3, min 3. Berapakah titik G? Nah, titik G itu. Min 6,2. Ayo. G Min nih. 6,2. 2,6. 2,6. 2,6. 2,6. Lihatnya dari X dulu ya. Ke atas dulu, ke X ini, maka 2, maka ke kirinya min 6. Maka hasilnya adalah min 2, kok min 2? Salah ya. 2, negatif 6. Terus titik terakhir tuh H. Berapakah titik H? 6,5. 6,5. 6,5. 5. Oke. Paham ya? Oke. Nah, adik-adik, itu ininya ya. Jadi pada saat kita menentukan titik, adik-adik tentukan dulu titiknya terhadap sumbu X-nya dulu. Setelah sumbu X baru sumbu Y, gitu ya. Nah, bagaimanakah untuk yang ini adik-adik? Gampangnya gini. Kalau untuk ngisi sebelahnya, itu ngisi yang sebelah ya. Ngisi yang sebelah sini adalah adik-adik bisa gini. Kalau dia terhadap sumbu X, maka itu adalah Y-nya. Nah ya, sumbu X itu adalah Y-nya. Sedangkan kalau dia sumbu Y-nya, maka dibalik. Itu berarti X-nya yang merupakan jaraknya. Ya. Kalau dia jarak ke sumbu X, itu adalah nilai Y-nya atau angka di titik Y-nya. Tapi kalau jarak terhadap sumbu Y, maka jarak di titik X-nya. Paham ya? Paham. Nah, sehingga kalau gitu, adik-adik Oke. Kalau adik-adik sudah tahu titiknya seperti ini, maka lebih mudah cara menjawabnya, ya. Kalau sudah tahu titiknya, cara menjawabnya lebih mudah. Bagaimana caranya? Perhatikan. Ya. Nih, kalau yang ini berarti di sini berapa nih jarak terhadap sumbu X? Berapakah jaraknya? 4 satuan. Halo. Yang ini berapa? 4 satuan juga. Satuan. 3. Yuk, yang ini berapa nih? 3 3 satuan. satuan. Yang ini? 4 satuan. 4 satuan. Nah, walaupun dia ada negatif ya, ada negatif, maka jarak itu tetap positif. Negatif menyatakan dia ke kiri, ya. Negatif itu hanya menyatakan dia ke kiri, ya. Gimana? Ada yang ingin tanyakan? Telat. Oke.
Oke, nggak apa-apa. Yang telat silakan gabung dulu ya. Perhatikan. Kalau ada yang nggak paham silakan ditanyain nanti ya. Haha, telat. Oke. Nah, sama nih. Yang ini berapa jadi jaraknya? Ya, jarak 5. Oke. Yang ininya? 5 satuan. 6. Sama? 6. 6 ya. Bukan negatif 6. Tapi 6 satuan ya. Jadi negatif tetap jadi 6. Karena jarak. Ya, Jarak Pak. itu nggak ada yang negatif. Yang ini berapa nih? 5. 5. 5. 5. Ya, 5. 5. Nah, oke. Yang ini 3. 3. Ini 3. 3. Yang ini 2. 2. oh, yuk. 6. 6. 6. Yang ini 6. 2. 2. Oke, terus yang ini 5. 5. 6. 6. Oke. Sampai sini paham? Paham. Oke. Tahap pertama itu kita baru menentukan titiknya ya, menentukan titik, terus menentukan jarak terhadap sumbu X maupun jarak terhadap sumbu Y. Oke. Kalau gitu kita lanjutin. Nah. Oke ya. Nih, soal yang pertama, ayo kita berlatih 2.1. Jadi adik-adik ya, adik-adik, soal yang kakak tampilkan ini ya, yang kakak tampilkan itu ada di buku kalian ya, ada di buku kalian, di buku cetak kalian. Jadi kalau adik-adik buka buku cetak kalian, ada di situ. Nah, gitu ya. Yuk, kita mulai dari soal ini. Mari berlatih. Sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu X. Nah, ya. Coba. Tentukan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu X. Paham ya? Berarti apa? Adik-adik kalau ditanya adalah jarak terhadap sumbu X, perhatikan ya cara ininya, cara simpelnya, cara mudahnya. Kalau dia bilang adalah tentukan jarak-jarak yang sama, titik-titik yang sama terhadap jarak terhadap sumbu X, maka adik-adik cukup perhatikan titik Y-nya ya. Kalau ceritanya adalah terhadap sumbu X, maka perhatikan titik Y-nya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, coba titik-titik yang sama terhadap sumbu X, berarti kita perhatikan Y-nya. Nah, yang ini nih, berarti Y-nya 3. Ini Y-nya juga 3. Oke. Kalau dia sama, maka titik tersebut mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu X. Maka titiknya adalah A dan B. Itu yang pertama ya. Ya, Kak. Terus yang kedua, titik apa lagi yang sama? Perhatikan. Ayo, coba cek. Yang mana yang sama jaraknya? 6 itu. Oh, 6 dengan 6. Berarti ini ya. Ya. G dengan 6 dengan min 6. dengan min 6. Berarti benar. Maka G dan I. Masih ada? Masih ada? Yang mana lagi? Min 4 dengan min 4 ya? Iya, Kak. Oke, berarti yang ini yang C dengan I dengan C. D. Maka C dan D. Masih ada? Masih ada? Habis. Oke. Paham ya? Nah, jadi pada saat kita ditanya adalah sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu X. Oh, berarti perhatikan titik Y-nya. Kalau dia sama, berarti sama terhadap sumbu X-nya. Ya. Oke. Ya. Lanjut. Kita lihat yang kedua. Oke. Ini yang kedua. Ya. Yang kedua, sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu Y. Nah, ya. Kan? Jarak yang sama terhadap sumbu Y. Maka adik-adik, kalau dia jarak yang sama terhadap sumbu Y, maka adik-adik cukup perhatikan titik apa?
titik X-nya. Oke. Maka cukup perhatikan titik X-nya. Coba perhatikan. Yang manakah yang sama? Titik apa dengan apa? A dengan B. A dengan B sama nggak tuh? Kita lihat. Sama kak. Sama. A, B, masih ada yang sama? Selain A, B? D. G sama I. Masih ada? CD. A, B, satu lagi? Masih ada nggak? Dan I. CD. Dan I. Nggak, ingin dulu. A, B, yang ini sama kan nih? Sama nggak? Sama ya, maka yang mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu X yang pertama yaitu adalah A, B, dan H ya, dan H itu apa? Dia 4 satuan kan? Oke. Yang berikutnya yang mana lagi yang sama? C dengan D. C dengan D, oke. C dengan D kak. Ini 3, ini juga 3 gitu ya. Maka masih ada lagi nggak selain itu? C dan D. Terus berikutnya yang mana lagi? B. Masih ada? Titik E dengan K. Terus dengan J. I dengan E, oke. I dengan E yang ini ya. I Kak. dengan I E. dan E. Terus Dengan J. Sama J. dengan E. nah ini ya. Dengan G, oke. Maka I, E dan G. Masih ada? Z. Yang mana? Habis. F. Habis, oke. Paham ya? Paham. Oke. Paham. Yang nggak paham boleh bertanya. Yang nggak paham tanya. Oke. Nanti ada challenge ya dari kami ya. Jadi ada soal-soal nanti Ya, Pak. kita jawab ya. Oke, berikutnya. Nah, sebutkan ya. Jadi sebutkan titik-titik yang berada di sebelah kanan. Berada di sebelah kanan dan sebelah kiri sumbu Y. Nah, ya, kita mulai dari yang sebelah kanan dulu. Sebelah kanan. Yuk, Ya kak. titik apa aja yang sebelah kanan? Titik. Sebelah kanan. Perhatikan. Sebelah kanan di mana? A F Y. A F E. Nah, ini kanan ya, ini kanan. Berarti titiknya adalah A F E. F, E. terus D dan I ya. Jadi sebelah kanan yang ini nih. Nah, semua nih, ya. Yang sebelah kanan. Oke. Terus kalau dia sebelah kiri, B. G kak. B, G, terus C, G. C. H. C, H. Oke. Paham ya? C. H. Ya kak. Kalau kakak tanya titik F, di mana titik F? Kanan. Di kanan. Kanan atau kiri? Kanan. Ayo, F itu di kanan atau kiri? Kanan. Titiknya Kanan. di sini loh. Kanan kak. Ini titiknya, ini titiknya. Kanan. Nah, kanan atau kiri? Kanan. Kanan. Bukan tulisannya ya, bukan tulisannya, tapi titiknya yang diperhatikan. Yang ininya nih. Ah, nih. Oh. Bukan tulisannya nih, yang ini nih. Kanan kiri kak. Oh, kanan kiri. Artinya apa? Kalau dia titik F, karena dia berada di situ titiknya, maka titik F tidak berada di sebelah kanan, tidak berada di sebelah kiri, tapi berada di tengah atau berada di sumbu Y namanya ya. Jadi dia disebutnya berada di sumbu Y. Paham ya? Paham. Oh, berarti ini Iya kak. termasuk kali. Ini tidak termasuk ya. Jadi F-nya nggak masuk. Kenapa? F itu berada di tengah atau berada di sumbu Y ya. Paham ya? Paham. Oke, sip. Lanjut.
Berikutnya, nah ini dia. Berapakah jarak titik E terhadap sumbu X? Oke ya, perhatikan nih. Berapakah dan sumbu Y? Oke, perhatikan. Yang dia tanya adalah titik E terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba, titik E. Nah, ini. Tengah-tengah, Pak. Nah, Tengah-tengah. ini. Oke. Pertanyaannya adalah terhadap sumbu X-nya gimana? Berapa? Jaraknya berapa? Terhadap sumbu X? Tadi ada jawab, Kak, di tengah-tengah, Kak. Oke. Kalau dia terhadap sumbu X, maka jaraknya berapa? 6. Oh, ayo terhadap sumbu X, sumbu X. Jarak terhadap sumbu X 0. Kalau jarak terhadap sumbu Y, 6. nah, sama dengan 6. Paham ya? 6. Paham. Oke. Terus sebelah manakah terhadap sumbu X? Nah, ini. Sebelah mana dia bilang? Kalau letaknya terletak di Sumbu X, Kak. di sumbu Sumbu X ya. Kenapa dia tidak sebelah kanan, tidak sebelah kiri ya? Tapi nyebutnya karena dia di sumbu X, maka terletak di sumbu X. Oke. Kalau dia yang ini nih terhadap sumbu Y, maka terletak Di sumbu Y. kok sumbu Y? Yuk, ini nih. Kanan atau kiri? Oh, Sumbu Y-nya ini. Maka berada di sebelah kanan atau kiri? kanan. Kanan ya, sebelah kanan sumbu Y. Paham sampai situ? Paham. Oke. Insyaallah paham. Coba kakak ambil suatu titik deh. Kakak ambil, silakan adik-adik jawab di chatnya ya, jawab di chatnya. Oke. Jawab di kolom chat. Titik B. Oke, Perhatikan. Kak. Titik B. Titik B, jarak terhadap sumbu X-nya berapa? Jarak terhadap sumbu Y-nya berapa? Sebelah mana sumbu X dan sebelah mana sumbu Y? Silakan. Titik berapa, Kak? Titik B, titik yang ini nih. B ya. Yang B ini nih. Nah, Oh, B. jawabnya di kolom chat ya. Di kolom chatnya. Titik B-nya. Silakan jawab di kolom chat. Pertanyaannya ada 4. Titik terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y-nya berapa? Sebelah mana sumbu X dan sebelah mana sumbu Y? Oke ya. Silakan. Bisa diulangi? Ulangi, oke. Titiknya adalah titik B. Ini titiknya ya. Yang ini titiknya. Pertanyaannya adalah yang ini nih. Pertanyaan nomor 4. Pertanyaan tetap nomor 4 aja. Oke, ini pertanyaannya. Cuma yang saya ganti adalah titiknya bukan titik E. Tapi titik yang saya maksud adalah titik B. Nah, jika soalnya saya ganti titik B, maka berapakah jaraknya? Silakan jawabnya di kolom chat. Jawabnya di kolom chat. Ya, kakak pengen tahu nih. Jadi ibu gurunya juga bisa cek juga ya. Kira-kira yang jawab paling benar nih siapa gitu ya. Dan nanti, wah tentu dong kalau benar masa nggak dapat nilai gitu ya. Dapat nilai tambahan tentunya. Insyaallah semoga bisa jadi ranking 1 ya. Oke, kita cek di kolom chatnya sudah ada yang jawab belum nih. Oke. Mana? Udah lancar, patah-patah Kak. Oh, kayak lagu aja patah-patah. Oke, yuk, silakan dijawab. Kakak tunggu ini. Yang sudah jawab silakan dijawab ya. Titiknya titik B tadi. Titiknya tadi adalah min 4,3. Pertanyaannya,
berapakah jarak titik tersebut terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terletak di sebelah mana sumbu X, dan terletak di sebelah mana sumbu Y? Silakan dijawab. Wah, ini Abdillah Syakur. Wah, dari kelas berapa nih? Nggak ada kelasnya ya. Oke. Lakon 1. Oke. Sumbu X-nya 3, sumbu Y-nya 4. Oke. Terletak di sebelah kiri. Oke. Ada pertanyaannya, ada 2 nih. Ya, pertanyaannya coba perhatikan. Terletak sebelah mana sumbu X terhadap sumbu Y ini? Ayo, pertanyaannya ada 2 nih. Jarak sumbu X-nya berapa? Jarak sumbu Y-nya berapa? Gitu ya? Iya, Kak. Sebelah titik-titik sumbu X, sebelah titik-titik sumbu Y. Nah, gitu ya. Jadi ada 4 nih pertanyaannya akan dijawab. Yuk. Ya. Wah, ini Rainisha. Sumbu X-nya -4. Ayo, ada negatifnya nggak kalau jarak? Nggak pakai negatif ya. Jadi jaraknya tetap 4 aja, nggak usah pakai negatif 4 ya. Oke. Rainisha, sumbu X-nya 4, sumbu Y-nya 3. Terletak di sumbu X dan di sebelah kiri sumbu Y. Oke, nggak apa-apa. Yang lain yuk. Yang lain. Nih, Hidayatullah. Sumbu X-nya 4, sumbu Y-nya 3, terletak di sebelah apa nih? Oke. Oh, sumbu Y di tengah. Oke, sumbu X-nya 4, sumbu Y-nya 4, sumbu X 3. Sumbu X-nya di kiri. Sumbu Y-nya di tengah. Oke, nggak apa-apa, nggak apa. Nanti kita ini ya. Kita cek ya mana yang benar ya. Oke, yang lain? Ayo, yang lain nih. Wah, ini pada aktif nih Bu, anak-anaknya Bu. Keren. Yang pinter-pinter ya Bu ya? Si Abdillah kan memang nilainya bagus nih. Oh, Abdillah nilainya bagus semua kata ibunya. Abdillah udah jawab belum nih tadi Abdillah? Sudah ya? Dwi Anggraini. Dwi Anggraini. Wah, mana Dwi Anggraini nih? Belum muncul nih. Ayo jawab yuk. Oke ya. Kita jawab ya. Perhatiin. Jadi bagaimana cara menjawabnya? Coba ya. Nih. Kalau dia cara menjawabnya yaitu adalah pertama, jarak terhadap sumbu X. Perhatikan kata kakak tadi. Kalau dia jarak terhadap sumbu X, perhatikan Y-nya saja. Oh, berarti jawabannya berapakah jaraknya? 3 satuan. Oke. Yang tadi jawab 3 berarti benar ya. Terus yang kedua, berapakah jarak terhadap sumbu Y? Berarti yang ini nih. Nah, ini 4. Oke. 4 satuan. Jangan ganggu. Terus sebelah manakah sumbu X-nya? Sebelah mana sumbu X? Perhatikan. Ini sumbu X nih. Ini sumbu X. Nah ya, yang kakak garisin itu sumbu X-nya. Bila kakak tabelin lagi nih. Nah, ini sumbu X-nya yang warna merah. Titik B sebelah mana? Yuk. Kalau dia pilihannya adalah sumbu X, maka pilihannya adalah atas atau bawah. Wah. Bawah. Ya? Paham ya? Kalau dia terhadap sumbu X, maka atas atau bawah. Coba, di mana dia? Bawah. Sebelah? Bawah, Kak. Kok bawah? Ayo, Bawah. Titik B. Jangan-jangan HP-nya terbalik tuh yang sebelah bawah. Oke ya. Titik B nih, B nih. Berarti sebelah A atas dong. Atas. Iya, di atas sumbu. Atas ya, Kak. Atas. Sumbu X ya. Terus kalau dia pilihannya adalah sumbu Y, perhatikan. Kalau sumbu Y itu ini nih, ini sumbu Y. Nah, titik B, ini titik B. Nah, titik B. Berarti titik B berada di sebelah mana?
Sebelah kiri, Kak. Sebelah Kiri. kiri. Maka Kiri, ini Kak. ya. Kiri. Maka dia sebelah kiri. Kiri. Paham sampai situ? Paham. Oke, sip. Nyambung ya. Paham, Kak. Oke. Lanjut. Satu soal lagi deh. Saya pengen tahu biar saya yakin bahwa adik-adik benar-benar paham ya. Perhatikan titik H. Ya. Titik H. Ya, Kak. Silakan dijawab di kolom chat titik H. Kakak pengen tahu titik H adik-adik bisa atau enggak? Titik H jaraknya sebelah mana sumbu X, sebelah mana sumbu Y, sebelah mana oke ya. Sebelah mana sumbu X dan sumbu Y. Oke, titik H. Ya. Perhatikan titik H-nya. Oke. Berapa jarak titik H terhadap sumbu X? Ya. Titik yang saya minta adalah titik H. Ya. Yang saya minta adalah titik H. Yang ini nih. Nah. Yang ini titiknya. Ya, saya kotain warna biru. Silakan jawabnya di kolom chat. Kakak pengen lihat. Wah, Syakur Abdillah nih cepet banget ya jawabnya ya. Oke. Javindra Noval atas kiri. Oh, atas kiri. Oke, nanti kita cek ya. Sebelah kiri mana tuh ada jawab tadi. Oh, sebelah bawah sumbu X, sebelah kiri sumbu Y. Ainisha, Rakan. 54 kiri sama bawah. Oh, oke. Hidayat kedua 54. Oh, kiri. Oke, kiri sip. Titik H. Oh, ini kok cuma titik H? Enggak, pertanyaannya itu ya tadi yang ada 4 tadi ya. Pertanyaan 4 tadi. Syakira 54 terletak di sebelah kiri. Di bawah X sebelah kiri. Oke, sebelah kiri Y. Sip. Lanjut. Sebelah bawah X terletak sebelah kiri Titik H apa? Oke. Pertanyaannya bukan titiknya ya, tapi pertanyaannya adalah titik H tersebut terletak di mana? Nah, ya, jaraknya terhadap sumbu X berapa? Terhadap sumbu Y berapa? Pak, kita belum selesai, Pak. Hah? Belum selesai. Sudah selesai? Oke. Udah selesai maksudnya? Udah ngerjain. Oh, Syakur Abdillah Syakur ya. Japindra. Oke. Sip. Oke. Sumbu X-nya 5. Oke, sip. Putus, Pak. Oke. Itu kalau putus, Pak. Sinyalnya, Dik. Ya. Sinyalnya. Jadi silakan cari di rumahnya yang kira-kira sinyalnya yang bagus ya. Nah, sehingga nggak putus dia. Oke. Nah, lanjut ya. Oke. Nah, kalau pertanyaannya adalah sumbu titik H ya. Pertanyaannya adalah titik H. Oke, kita hapus dulu ya. Oke, ini dia. Perhatikan. Kalau dia titik H, maka yang dimaksud adalah titik H-nya di sini nih. Oke, ini titik H-nya. Berarti jarak terhadap sumbu X-nya, perhatikan Y-nya ya. Nah, ini nih. Negatif 5, bukan negatif tapi karena dia jarak maka 5 satuan. Nah, kalau terhadap sumbu Y-nya berarti 4 satuan. Oke. Terus sebelah mana sumbu X? Nah, ini sumbu X-nya nih. Bawah. Nah, bawah ya. Maka sebelah bawah. Terus kalau dia terhadap sumbu Y. Nah, ini nih. Terhadap sumbu Y berarti sebelah kiri. Oke. Paham ya? Paham. Lanjut. Nah, kita lanjut yang ini. Terletak di kuadran berapakah titik-titik tersebut? Kuadran apa, Kak? Nah, benar. Kak, kuadran apa? Kami nggak paham kuadran. Nah, ini. Kuadran adalah
koordinat kartesius dibagi menjadi 4 kuadran. Nih, ya. Karena dia terdiri dari sini. Nah, ya. Koordinat kartesius itu gini nih. Nah, ya. Dia dibagi menjadi 4 bagian. Ini disebut dengan 1, ini 2, ini 3, dan ini 4. Nah, bagian-bagian inilah ya, bagian-bagian inilah disebut dengan kuadran. Ini disebut dengan kuadran 1. Ini disebut dengan kuadran 2. Kuadran 2. Bagiannya ya, bagiannya dia berada di kuadran 1, kuadran 2. Ini kuadran 3. Ini kuadran 4 ya. Paham ya? Nah, kalau pertanyaannya adalah terletak pada kuadran berapakah titik-titik tersebut? Yang kuadran 1 ada apa aja? Titik A, titik F, titik E. Nah, A, Titik A, F. ayo perhatikan. A, F termasuk nggak? F tuh di sini loh. AE. E termasuk nggak? Enggak ya, karena dia berada di sumbu X dan berada di sumbu Y. Maka yang kuadran 1 itu hanya A saja ya. Nyambung ya. kalau di tengah-tengah ada dihitung nggak ya? Yang tengah-tengah, yang ini nanti dihitung. itu nggak dihitung. Dia bisa masuk 2, bisa masuk kuadran 1. Aku lagi ngapain? Nggak tahu kawan. Bisa masuk kuadran 4 ya. Ini bisa masuk kuadran 2, kuadran 1, bisa masuk kuadran 2 ya. Jadi Kuadran 2. Jadi tidak dihitung. kalau dia berada di titik itu, maka dia bisa di kuadran 1 atau kuadran 2. Kak, saya misalkan anggap di kuadran 1 boleh. Dia anggap di kuadran 2 juga boleh karena dia berada di titik di garisnya. Paham ya? Paham. Oke. Terus yang berada di kuadran 2 apa saja? Titik D dan titik I Kak. Oh, Titik B dan B. kuadran 2. Ini 2. Titik G dengan B. G dengan G dan B. Terus yang berada di kuadran 3. Titik C dan H. C dan H ya. Yang berada di kuadran 4. DI. Titik D dan I. Dengan Titik D dan I. CD dan E. paham ya? Iya. Oke. Lanjut. Bapak. Ya paham. Lanjut. Nah, untuk Lanjut, melanjutkan masih ada silakan. kuota. Oke. Nah, untuk melanjutkan silakan ketik lanjut di kolom Berdoa jadi chatnya. tak ada doa. Ya. Untuk lanjut silakan ketik di kolom chatnya lanjut. Biar ada pergerakan tangannya ya. Oke. Kita lihat dulu. Oke, semangat ya. Muhammad Aziz, Renisha, Syafran, Ataya, Michael itu. Michael atau Mikael itu. Michael kayaknya. Oke. Hilda, ya oke seterusnya. Oke, lanjut. Lanjut. Kita lanjutin lagi. Nah. Berikutnya. Posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu A, B. Oke ya, perhatikan. Kata-katanya adalah posisi titik terhadap titik asal. Kalau dia berbicara tentang titik asal itu adalah 0,0. Nah, ini titik asal. Kalau dia titik asal, maka 0,0. Oke ya. Terus titik tertentu. Nah, titik tertentu adalah titik A, B ya. Nah, jadi maksudnya terhadap titik asal atau titik tertentu. Oke ya. Nah, kita ambil contoh misalkan. Ini adik-adik, misalkan kita anggap suatu posisi rumah ya, Perhatikan. Kalau kakak bilang misalkan berapakah jarak tenda 2 ya, jarak tenda 2 ke titik asal. Nah, 1. berapakah jaraknya? 1. Ayo, kok 1? 1.
Jarak Satu, tenda 2 ke titik asal. Satu. Ayo hitung. Jaraknya berarti 1, Dua. 2. 2. Paham ya? Berapakah jarak tenda 2 terhadap titik asal? Maka jawabannya adalah 2. Kita hitung nih. 1, 2. Paham ya? Lanjut. Coba kalau pertanyaannya kakak rubah. Berapakah jarak pos 1? Oke, perhatiin ya yang kakak buletin. Pos 1 dengan perumahan. 0. 1. 4. Oke, maka jaraknya adalah 4. 4. 2, 3, 4. 4. Oke. Coba lagi nih. Kalau pertanyaannya adalah berapakah jarak antara teka-teki tersembunyi, ya, teka-teki tersembunyi yang ini dengan tanah lapang. 2. Ayo. Teka-teki tersembunyi dengan tanah lapang Lihat dulu. ini. Nah, berapakah jaraknya? 1. Oh, ada yang 1, ada yang 2. 2 Kak. 2? 2 Kak, 2. Ada yang 2, ada yang 1. Oke. Cara jawabnya mana? Yang jawab 1 benar, yang jawab 2 benar. Ya? Ya. Jarak teka-teki tersembunyi ke lapangan jawabannya 1 benar, 2 benar. Apa jawaban yang lebih tepat? Digabung. Ya. 1 satuan ke atas, ya. Dan 2 satuan 2 ke bawah. kemana Ke nih? bawah. Ke atas sama sini. Nah, bukan ke bawah. Berarti ke atas sama ke kanan. Berarti 2 satuan ke kanan. Jadi jawabannya benar semua kok. Kak, 1 benar, 1 satuan ke atas. Terus 2 Yang satuan ke jawab 4, Pak. Yang jawab 4. Nah, yang jawab 4 itu yang salah ya. Tapi sekarang udah paham ya. Udah paham bahwa jaraknya adalah 1 satuan ke atas, 2 satuan ke kanan. Nah, nanti adik-adik kalau yang ditanya adalah jaraknya benar, maka nanti adik-adik akan masuk ke konsep yang namanya Pitagoras ya. Cuma nanti ya. Nanti kita bahas tentang Pitagoras ya. Nyambung ya. Ya Kak. Yang ini bahwa kalau jarak teka-teki, nah ini teka-teki ke tanah lapang berarti 1 satuan ke atas ya. Oke. 2 satuan ke kanan. Satuan ke kanan. Paham ya? Satuan ke kanan. Oke. Paham. Coba kalau kakak tanya adalah berapakah jarak tenda 4? Tenda 4 yang ini dengan kolam. Tenda 4 ke kolam. Ya, tenda 4 ke kolam. 4. Tenda 4 yang ini. 2. Satuan ke kiri dan satuan ke bawah. Gitu ya. Ya enggak? 2. Satuan ke kiri ke bawah. Berapa satuan nih? Satuan ke kiri. Berapa? Satuan ke kiri. 3 ya, 3 satuan ke kiri, 3. 1 satuan ke bawah. Bawah. Paham ya? Paham. Oke. Lanjut. Tuh, satuan ke bawah. Oke. 3 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah. Kak, saya jawabnya beda, Kak. Saya jawabnya beda misalkan. Saya jawabnya gini, Kak. 1 satuan ke bawah, 3 satuan ke kiri sama aja. Ya. 1 satuan ke bawah, 3 satuan ke kiri sama aja ya. Terbalik aja boleh. Sama aja. Jadi mau ke kiri dulu baru ke bawah atau ke bawah dulu baru ke kiri, oke, sama aja. Nah, biasanya pakai kiri dulu gitu ya. Oke. Paham ya? Jadi biasanya dia ke atas dulu atau ke bawah dulu? Ke bawah dulu. Jadi ke bawah baru ke kiri. Atau yang tadi ke atas baru kiri. Cuma sebenarnya sama aja, cuma lebih biasanya lebih banyak itu memang ya. Di kelas 3 dia kan masuk pelajaran yang Koordinat ya. Nanti di kelas 3 ya akan dapat lagi. Oke. Paham ya? Paham. Oke. Paham. Jadi lanjut. Nah, ini dia. Ada soalnya gini.
Coba sebutkan. Nah, sebutkan berarti nggak usah ditulis ya. Sebut. Oke. Sebutkan 5 koordinat titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut. Oke. Yuk. Siapa yang mau jawab nih? Yang pertama, titik Kabur apa? pulau gambarnya. Kabur gambarnya? Kabur nggak? Atau kau kalau bisa kabur. Oh, bagus ya. Oke. Dibesarin bisa ya. Jadi dari handphone adik ditekan pakai 2 jari, besarin. Kayak kita membesarin foto gitu. Nah, bisa diperbesar. Ya. Jadi kalau di handphone itu bisa diperbesar ya titiknya ya. Iya. Kalau nggak ada, kalau nggak lihat di buku paket. Ada di buku paket kalian ya. Ah, ibunya udah ingat halaman 50-an kata Kabur ibunya. kurang sinyal. Kalau kabur lihat buku paket. Halaman 50 Halaman berapa? 56. Ah, 56. Sip. Halaman 56. Kakak lupa halamannya pokoknya. Oke, di buku kalian gitu ya. Halaman 56. Ada yang jawab? Iya, 56 katanya buku. Oke, jadi kalau bagian kabur ya silakan lihat di halaman 56. Yuk. Coba sebutkan 5 titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut. Titik apa aja? Titik A. Oke, titik A. Berapa titik A-nya? Titik A 7. 7,7. min 8,7. Min 8,7. 8,7. Min 8,7. Coba cek. Min 7. Lusin. Iya, min 7,7. Ah, ya, min 7,7 ya, baru benar ya. Oke. Terus titik apa lagi? Titik min 6 sama 4. Min 6 sama Oke, 4. B, min 6,4 ya. Min 6 sama 4. Apa lagi? Sama 3. Min 3. Min 3, min 3. Oh, C, min 3,3. 3. D 0,2. 0,2. Terus E-nya? 2,4. Paham ya? Cukup 5 aja. Karena soalnya hanya 5. Nggak usah semua ya. Paham ya? Iya, Pak. Oke, lanjut. Pertanyaan B-nya, ya. Pertanyaan B-nya, sebutkan titik-titik yang dilewati aliran sungai yang berada pada kuadran 1. Apa aja yang pada kuadran 1? Yang kuadran 2. Kuadran 2 HIJ. Kuadran 2. ABC. Ini 1. ABC. Dia ngarahnya gini ya. ABC. 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 C. C. Kuadran 3. MLK. 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 Kuadran 4. JIK. Nyambung ya. Lanjut. Nah, ini sudah tadi ya. Sebutkan koordinat titik A, B, C, D terhadap G. Nah, nih. Sebutkan titik A, titik B, titik C, titik D terhadap titik G. Nah, ya. Perhatikan. Patokannya adalah titik G. Enak. Nah, titik A terhadap G. Ya, gimana? A terhadap G. Terhadap G. Gimana? Tak kedengaran, Pak, berisik, Pak. Oh iya, berisik ya, maaf ya. Oke, kakak ulang ya. Tentukan jarak titik A, ini kakak ya, ini kakak tulis ya. Jarak titik A terhadap titik G. Ya, maaf kakak lagi di sekolah ya, jadi agak ini. Ya, jarak titik A terhadap titik G. Yuk. Oke. Jarak titik A terhadap titik G. Yuk kita hitung ya. Kita hitung. Cara mencarinya, kalau A ke G maka A-nya ke bawah dulu ya. Ke bawah. Baca di sini ya. Ke bawah, ke kanan. Terus ke kanan.
Yuk. 5 satuan ke bawah. 5. Oke. 12 satuan ke kanan. 5 satuan 5 satuan ke bawah, ke bawah. Terus 6 satuan ke kanan. 13 satuan ke kanan. 12. ada yang benar tuh. 13 Satuan ke kanan. Ke kanan. ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya. 8 9 10 11 12 13. Paham ya? Jadi jaraknya 13 adik-adik ya. Kalau itu 13. Agak belum. Nah, ini berarti dia ke bawah terus ke kanan ya. Jadi dia tandanya adalah ke bawah dulu ya. Baru ke kanan. Ya. Paham ya? Ini terhadap sumbu ini sebagai sumbu G, ini sebagai sumbu. Paham sampai situ? Lanjut. Kalau pertanyaan gimana? Oh, boleh. Nah, adik-adik, karena dia ini Bu, koordinat. Kalau koordinat apa ini? Ya, sudah ada kata-kata ke bawahnya. Nah, tapi adik-adik, gini ya, adik-adik, ini kalau misalkan dia koordinatnya. Jadi kalau misalkan dia 5 satuan ke bawah, sudah ada kata-kata ke bawah itu kan artinya negatif tuh, ya enggak? Paham ya? Tapi kalau adik-adik misalkan bilangnya kayak ini 5 satuan, itu sudah menyatakan dia ke bawah sebenarnya. Tanpa harus dibuat ini sudah menyatakan ke bawah. Berarti dari kiri ke kanan Kak ya? Ya. Paham ya? Jadi kalau jarak itu dia kalau ke bawah negatif, ke atas positif. Jadi, kalau misalkan dia ke kanan itu positif, ke kiri dia negatif. Paham ya? Tapi kalau misalkan dia ditanya adalah jaraknya, kalau sudah dikata-kata ke bawah, boleh tanpa kasih negatif, boleh kalau sudah ada kata-kata ke bawahnya. Tapi kalau nggak ada, maka dibuat negatif, gitu ya. Oke, lanjut. Jarak titik B. Coba. Coba perhatikan titik B-nya. Jarak titik B terhadap titik B terhadap G, yuk perhatikan. Berapakah? B terhadap G. Yuk, berapakah jarak titik B terhadap G? Berapa? 2 satuan ke bawah. 12 satuan ke kanan. Pintar. 2 satuan ke bawah ya. 2 satuan ke bawah. 12 satuan ke kanan. Ke kanan. Paham ya? Ke bawah dan 12 ke Paham. Ini gimana Bu? Kalau yang ini kita jadikan PR Bu. Nah, yang ini. Itu Bu ya. Ini jadikan PR. Tidak usah repot-repot. Oh bukan. Oh, ini ya. Oke, kata ibu gurunya. Nama ibunya? Ibu Nurmasi. Oh, Ibu Nurmasi. Kata Ibu Nurmasi, adik-adik ini jadikan PR, jadikan tugas, ya. Jawabannya kiri. Yang mana Kak jadian tugas Kak? Yang ini. Yang ini nih. Yang ini. Yang D. Yang D. Kirim di GC, Google Classroom. Ya. Yang soal ini silakan dijawab di bukunya. Fotonya kirim di GC, Google Classroom ya. Kak, yang mana Kak? Yang Berapa Kak? yang D. Halaman berapa? Halaman berapa? Halaman 6. Halaman Yang nomor 56. berapa Kak? Nomor Nomor 1D, berapa? 1D. 1D. Ya. Bagian D. Satu bagian D. Yang ada di layar. Ya. Yang satu bagian D. Jangan semuanya, satu bagian D aja. Bagian D apa B Kak? D. Domba. Ini nih, kayak tulis kayak D. Domba. Paham ya? Kak. Jangan salah, yang ada di layar. Oke.
Yuk, lanjut. Nah. Nah, Diketahui titik 4. oke. Lanjut ya. Ya. Kak. Ya. Kenapa? Halo, kenapa? Oke ya. Lanjut ya. Oke. Satu soal lagi yang akan kita bahas ya. Satu soal lagi. Perhatikan soal nomor 2. Ya. Jadi sebenarnya banyak nih kakak siapkan soalnya banyak ya. Nah, banyak ya. Cuma kakak bahaskan satu soal lagi. Soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 diketahui titik P. P-nya adalah 4, negatif 5 gitu ya. Titik Q itu adalah 3,2. Titik R adalah 4,7 ya. Titik S-nya itu adalah 5,4 dan titik T itu adalah negatif 3, negatif 6. Negatif 5. Negatif 5. Oh, negatif 5 ada negatif ya. Oke. Nah, adik-adik, pertanyaannya adalah tentukan koordinat titik Q, R, S, dan T terhadap titik P. Nah, ya. Berarti pertanyaan dari soal ini adalah titik Q ya terhadap P. Patokannya. Nah, P patokan. patokannya P. Ya. Titik Q terhadap P. Nah, maka kalau dia ditanya adalah koordinat deh ya. Koordinat, maka adik-adik cara menjawabnya gampang. Kalau dia Q ya, Q ke P. Nah, koordinat Q terhadap P. Paham ya? Q terhadap P. Ini bukan ke tapi terhadap. Terhadap. Oke. Titik Q terhadap P. Berarti patokannya di P. Maka adik-adik bisa mencarinya koordinat ya, kalau seandainya dia nggak ada gambarnya, yaitu adalah Q kurang P. Paham? Q kurang P. Karena apa? Karena P-nya sebagai patokan terhadap P. Paham nggak? Ya, bukan QP. Paham, Mbak. Q terhadap P. Paham ya? Nah, sehingga apa? Sehingga Q-nya tadi kita lihat nih, Q-nya 3,2. Berarti X-nya, ini X-nya, ini juga X. Gitu ya? Ya. Maka 3 kurang 4, 4 kurang 4. koma, gitu ya. Jadi X sama X. Yang Y-nya kita perhatikan, 2 kurang 2 kurang 5. kok kurang 5? 2 kurang min 5. Minus 5. 2 kurang min 5. Hati-hati di situ. Ya, hati-hati di situ. 2 kurang min 5. Maka kita dapat nih koordinatnya berarti 3 kurang min 1, Min 1. negatif 1. Terus negatif 3. negatif 3. Negatif 1 kurang. Iya, Kak. Yuk, min temu min. Negatif 3, Kak. Min temu min. Min plus 7, Kak. 7. Paham ya? Jadi tulisnya adalah negatif 1, 7. Paham ya? Paham. Artinya apa? Kalau mau diuraikan berarti satuan ke satuan negatif. Satuan ke bawah. Ke bawah. Oke, negatif Satuan ya. ke bawah. Terus 7 satuan ke bawah. Kanan. Kanan. 7 satuan ke Paham? kanan. Kanan. 1 satuan ke bawah, 7 satuan ke kanan. Oke, paham ya? Paham, Kak. Bedanya adalah kalau dia koordinat dituliskan kayak gini. Tapi kalau mau diurai, ini penguraiannya. Jadi adik-adik harus paham dua-duanya. Kalau dia penguraian, maka nggak usah pakai min plus. Tapi kalau dia koordinatnya aja, negatif 1,7. Nyambung? Nyambung. Sip. Paham ya? Nah, untuk PR kan lagi Bu ya.
Oke. Nah, kata Bu RST ya. Nah, kata ibu gurunya ya. Untuk yang ini yang RST jadikan PR lagi. Ya. Yang ini kerjakannya sama yang seperti kakak jelasin ya. Untuk RST jadikan PR. Paham? Sabar kak, tandui dulu kak. Oke, tandui dulu. Oke. Sip, sip. Sabar. Oke, kakak sabar kok orangnya. Tenang aja. Oke ya. Masih sama kayak terhadap titik P kan kak? Ya, sama terhadap titik P sama. Nyambung ya. Nyambung kak? Karena kita sudah jam 9.30 ya. Ternyata nggak terasa ya Bu ya. Sudah 1,5 jam kita belajar ya Bu. Oke. Nah, karena sudah 1 Baterai jam. aku mati. Oh, baterai aku sudah hampir gitu. Oke. Nah, adik-adik itu saja yang Tinggal dapat 14 kak. Nah, oke. Itu saja yang dapat kakak bagikan di hari ini ya untuk pembelajaran matematika secara interaktif. Tentunya pembelajaran seperti ini diharapkan bisa membantu adik-adik yang sekarang sedang belajar di rumah ya. Adik-adik sedang belajar dari rumah tetapi serasa belajar di sekolah ya. Kenapa? Karena ada yang bisa adik-adik perhatikan, bisa Virtual tanya rasa sekolah. Virtual rasa sekolah. Itu yang akan kami harapkan ya. Oke, adik-adik itu saja yang dapat kakak sampaikan. Tetapi sebelum kakak akhiri untuk kegiatan hari ini, nanti ada dari ibunya mungkin ada yang disampaikan ya? Oh, enggak ada ya? Oh, nanti adik-adik sebelum kakak akhiri ya, ada dari Kak Rival yang akan sampaikan tentang apa Kak? Kelas gratis. Oh, ada ini nih. Dari Kak Rival ada kelas gratis. Nah, jadi kalau adik-adik mau belajar secara offline di Primagama sedang ada program gratis ya, program free tanpa bayar ya. Trial class namanya. Silakan nanti ada Kak Rival yang akan menyampaikan tentang kelas gratisnya. Sampai bertemu di Primagama.